Selamat malam teman-teman. Ini teman-teman bisa download ya tentang distribusi normal. Silakan di-download, lalu dibuka, ada dua, ada materi dan tabel yang harus teman-teman download. Teman-teman akan belajar tentang distribusi normal. Ini rumusnya, fungsi X, di mana 1 per sigma akar dari 2pi dikali E-nya adalah konstanta, pangkat min setengah, ya seperti itu, di mana peubah nilai kontinunya adalah X dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, lanjut, ini adalah kurva distribusi normal, bentuknya seperti lonceng. Nah, nilai kurva ini nilainya 1. Kalau kita bagi 2, persis di tengah-tengahnya, ke kiri 0,5, ke kanan 0,5. Jadi ingat, setengah kurva ini nilainya 0,5, setengahnya lagi 0,5. Kalau satu kurva berarti 1. Kenapa 1? Karena nilai peluang itu pasti terjadi itu maksimal 1. Tidak ada nilai 1,2, 1,3. Itu tidak ada ya, nilai peluang maksimal 1. Untuk keadaan yang pasti terjadi. Lalu di bawahnya ada distribusi normal baku. Ini rumusnya, yang berubah adalah fungsi Z. Tadi fungsi X, sekarang fungsi Z. Sama nilainya ya. Yang teman-teman harus perhatikan adalah rumus ini. Jadi rumus aslinya itu bisa diabaikan. Teman-teman harus fokus pada rumus ini, di mana nilai Z adalah X dikurangi mu, mu-nya rata-rata per sigma. Sigmanya simpangan baku. Nah, ini silakan cara membaca dan menggunakan tabel normal. Ini tabelnya tabel setengah kurva ya. Nah, sekarang misalkan ada soal, cari luas daerah antara Z0 dan Z2,85. Nah, 0 pasti di tengah-tengah. 2,85 adalah positif. Teman-teman tempatkan di mana saja, asal di sebelah kanan. Misalkan di sini ya, 2,85. Nah, luas daerah antara 0 dan 2,85, berarti kan ini luas daerahnya. Cari luas daerahnya. Berarti teman-teman harus mencari nilai Z 2,85 berapa. Pakai tabel. Kita butuh tabel nih untuk mengetahuinya. Dua angka pertama, teman-teman cari dari yang paling kiri ke bawah. Sini ya. Lalu angka terakhir, teman-teman cari dari sudut paling kiri ke paling kanan. Jadi ingat, dua angka pertama dari sudut kiri ke bawah, ke sini. Lalu dari yang terakhir dari sudut kiri ke kanan. Coba cari 2,85. 2,8. Ini ya, 2,8. 5-nya mana? 5-nya ini. Tarik ke kanan. Oke, kita dapat 0,4978. Nih. Jadi luasnya adalah 0,4978. Selesai ya. Yang kedua, luas daerah antara Z0 dan Z minus 1,52. Nah, minus 1,52 teman-teman bisa abaikan. Minus itu cuma menunjukkan arah saja, tapi teman-teman bisa tempatkan 1,52 di sebelah kiri. Ini ya. Ini dari 0 sampai minus 1,52. Jadi cari daerah yang ditunjuk oleh tanda panah ini. Ingat, logikanya dipakai. Kalau nilai setengah kurva saja 0,5, berarti nilai yang ditunjuk ini tidak akan lebih dari 0,5. Begitupun ketika yang di atas tadi, ketika nilai setengah kurva 0,5, maka nilai yang ditunjuk oleh anak panah ini tidak mungkin lebih dari 0,5. Harusnya kurang dari 0,5, karena ini kan ada sisa nih. Sisanya ya 0,5 dikurangi ini, itu sisanya. Kan nomor 2, seperti yang tadi, lakukan hal yang sama, 1,52, 1,5 dari atas ke bawah, paling kiri, ini 1,5, terus 2-nya ini, tarik, 0,4357, ini daerahnya, 0,4357. Oke, terus yang ketiga, luas daerah, yang ketiga, luas daerah antara Z minus 1,35 dan Z 1,6. Nah, ini sudah melewati angka 0 nih. Dari minus 1,35 sampai 1,6 gitu ya. Nih, area tanda panah ini teman-teman harus cari daerahnya berapa. Logikanya harus lebih dari 0,5, tapi kurang dari 1. Karena ini ada sisa nih.
Nih, ini sisanya nih. Jadi lebih dari 0,5 dan kurang dari 1. Silakan dicari 1,35 berapa. Ini dapat ditambah 1,6. 1,60 di sini berarti. Nah, dijumlahkan. 0,8567. Kurang dari 1 ya. Sisanya 1 dikurangi 0,85 berarti sekitar 0,14 ya. 0,14 ini untuk sisa yang ini nih. Gitu. Yang nomor 4, luas daerah antara Z 1,25 dan 2,5. Nah, ini daerah sini nih. Jadi 2,5 dikurangi 1,25 Z-nya. Lihat di tabel berapa. Terus yang nomor 5, luas daerah dari Z 1,85 ke kiri. Wah, ini Z-nya positif 1,85 tapi dia ke kiri. Luas daerah dari Z sama dengan 1,85 ke kiri. Yang teman-teman harus perhatikan adalah instruksi. Lebih dari, kurang dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Itu sangat harus diperhatikan karena itu akan mempengaruhi nilai yang teman-teman cari. Nah, logikanya kalau setengah kurva aja setengah, berarti hasil ini harus lebih dari setengah dan kurang dari 1. Nah, setengah ditambah 1,85. Maka setengah ditambah 1,85 ternyata 0,4678. Sekian hasilnya. Yang nomor 6. Luas daerah Z 1,85 ke kanan. Nah, dari sini ke kanan. Kalau setengah kurva aja setengah, berarti dari 1,85 ke kanan harus kurang dari setengah ya. Nah, teman-teman cari 1,85 berapa? Dapat nih 0,4678. Nah, hitung sisanya berapa nih? Jadi 0,5 setengah ini, setengah dikurangi 0,4678. Begitu. Terus contoh lain, ini melibatkan nilai X, rata-rata, dan sigma. Misalkan rata-rata nilai ujian statistik 75, simpangan bakunya 12,5, nilai ujian tersebut apakah berdistribusi normal katanya ya. Berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai lebih dari 85? Nah, teman-teman harus mendefinisikan dulu nilai ujiannya berapa, itu adalah nilai X. Rata-ratanya 75, simpangan bakunya 12,5. Maka, apakah itu berdistribusi normal? Jika nilainya lebih dari 85. Jika X-nya lebih dari 85, maka ini ya 0,8, tapi dia lebih dari 85 nih, berarti kan ke sini, ke kanan. Nilainya sekian. 0,21 itu kalau dibuat persen berarti 21%. Ada 21% mahasiswa loh yang nilainya lebih dari 85. Yang B, ada berapa banyak mahasiswa yang mendapat nilai 70 dan 90. Jadi teman-teman cari untuk X-nya 70 berapa, untuk X-nya 90 berapa, terus kan diantara nih, ini untuk X yang 70, ini untuk X yang 90. Diantara ini berarti dijumlahkan. Dijumlahkan hasilnya 0,54. 0,54 dikali mahasiswanya 50, berarti 27,015. Nah, kalau manusia kan harusnya bilangan bulat, jadi ini dibulatkan 27 orang. Gitu ya. Silahkan dicoba.